Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Japratama, NPM 23316005 dari jurusan Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sebuah ulasan resensi ya, sebuah buku yang berjudul Kapal Van der Witch. Penulis buku Van der Witch ini dibuat oleh Hamka, penerbit Pustaka Panjimas, cetakan pertama 1938. Jumlah halaman 284 halaman. Isi dari buku tersebut adalah tenggelamnya kapal Van der Witch adalah sebuah karya monumental dari penulis dan ulama terkemuka Indonesia, yaitu Hamka. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan sejak itu telah menjadi salah satu karya sastra klasik dalam literatur Indonesia. Mengangkat tema romantis dengan latar belakang sosial dan budaya yang kental, novel ini tidak hanya menyuguhkan cerita cinta yang mendalam, tetapi juga memberikan wawasan mengenai nilai-nilai dan dinamika masyarakat Minangkabau pada masa itu. Plot dan alur ceritanya adalah, cerita dalam novel ini berpusat pada tokoh utama, yaitu Zainuddin, seorang pemuda Minangkabau yang terjebak dalam dilema cinta dan sosial. Zainuddin seorang anak yang miskin, jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Hayati yang berasal dari keluarga bangsawan. Ketimpangan sosial dan ekonomi membuat hubungan mereka penuh dengan tantangan. Konflik utama dalam novel ini berakar dari perbedaan status sosial dan kebudayaan yang diperparah oleh kebanggaan keluarga dan norma-norma adat. Ketika Zainuddin dan Hayati akhirnya memutuskan untuk menikah, berbagai rintangan muncul, termasuk penolakan keras dari keluarga. Ketegangan mencapai puncaknya, sebuah tragedi besar terjadi, terbenamnya kapal Van der Witch yang menjadi metafora bagi kehancuran hubungan mereka dan impian Zainuddin. Untuk gaya penulisan, Hamka juga dikenal dengan gaya penulisannya yang khas, yang dalam buku ini tergambar dengan jelas. Ia menggunakan bahasa Melayu yang elegan dan kaya akan nuansa sastra, namun tetap mudah dipahami. Narasi yang penuh emosi dan deskripsi yang detail tentang setting sosial serta adat istiadat Minangkabau memperkaya pengalaman membaca. Hamka juga dengan mahir menggabungkan elemen romansa dengan kritik sosial, membuat novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah pikiran. Tema utama dari tenggelamnya kapal Van der Witch ini adalah konflik antara cinta dan normal sosial. Hamka menyelidiki bagaimana tradisi dan perbedaan status sosial dapat mengacaukan hubungan pribadi dan mempengaruhi hidup individu. Selain itu, novel ini juga menyoroti isu-isu seperti kehormatan, kebanggaan, dan pengorbanan dalam konteks budaya Minangkabau yang konservatif. Pesan moral dari novel ini adalah bahwa cinta sejati seringkali harus berhadapan dengan tantangan besar. Dan kadang-kadang apa yang dianggap sebagai takdir atau nasib mungkin merupakan hasil dari keputusan dan tindakan individu. Hamka mengajak pembaca untuk merenung tentang bagaimana sistem sosial dapat membatasi kebebasan dan kebahagiaan individu. Untuk kesimpulan tentang tenggelamnya kapal Van der Witch ini adalah sebuah karya sastra yang patut dibaca oleh siapa saja yang tertarik pada kisah cinta yang mendalam dan konflik sosial yang relevan. Kekuatan cerita Hamka terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi emosi manusia dan mengkritik struktur sosial melalui narasi yang memikat. Dengan segala kompleksitas dan keindahan bahasanya, novel ini tetap relevan dan memberikan dampak mendalami bagi pembaca dari berbagai generasi. Dan kelebihan dari novel ini adalah pengembangan karakter. Karakter dalam novel ini, terutama Zainuddin dan Hayati, digambarkan dengan kompleks yang mendalam. Pembaca dapat merasakan perjuangan dan dilema emosional mereka dengan kuat, menjadikan cerita ini sangat menyentuh. Untuk kelebihan selanjutnya adalah tematik sosial dan budaya. Novel ini mengangkat tema sosial dan budaya yang relevan, seperti perbedaan adat dan kelas sosial yang menghambat hubungan cinta. Hamka dengan mahir mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kehidupan pribadi dan keputusan karakter. Untuk kekurangan dari novel ini adalah tempo yang lambat. Beberapa pembaca mungkin merasa tempo cerita lambat, terutama pada bagian-bagian yang berfokus pada latar belakang karakter dan konflik internal mereka. Hal ini bisa membuat beberapa bagian terasa monoton atau kurang dinamis. Untuk kekurangan yang kedua adalah konflik yang terlihat terlalu sederhana. Meskipun konflik sosial dan budaya yang dihadapi oleh Zainuddin dan Hayati penting, beberapa pembaca mungkin
merasa bahwa konflik tersebut terasa terlalu sederhana atau tidak terlalu berkembang dibandingkan dengan kompleksitas emosional yang ditawarkan. Itu saja podcast ulasan resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.